Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5. Yang mana kali ini akan kita lanjutkan untuk buku jilid 5D ya. Dan akan kita bahas di tema 9, khususnya latihan soal tema 9 subtema 1. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke halaman 119 ya, halaman 109 ya. Jadi di sini adalah latihan soal subtema 1 ya. Mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Saya lipat dulu ya Dedek. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Perhatikan iklan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 ya. Jadi ini ada sebuah iklan mesin cuci ya, dengan garansi 1 tahun buatan anak negeri. Mesin cucinya ini adalah bukaan depan dengan kapasitas 12 kg ya. Programnya dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci selimut dan bed cover, tabungnya stainless steel dan hemat energi. Dan ini harganya juga ada harga promo ya. Dari normal 3.500.000 per unitnya menjadi 2.900.000. Nah itu ya iklannya. Sekarang kita ke pertanyaan. Iklan tersebut termasuk jenis iklan? Jawabannya adalah penawaran, karena menawarkan sebuah produk yaitu mesin cuci ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Makna kata promosi dan garansi pada iklan tersebut adalah, nah maknanya apa di sini sudah saya tuliskan ya Adik-adik. Makna dari kata promosi dan garansi. Nah, promosi itu artinya adalah memperkenalkan atau perkenalan ya, itu promosi. Jadi harganya biasanya lebih murah ya. Kemudian garansi itu adalah jaminan, misalnya garansi 1 tahun ya. Di situ tadi ada garansi 1 tahun, berarti kalau ada kerusakan nanti bisa diperbaiki gratis ya, atau mungkin bisa diganti. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Isi iklan tersebut adalah, nah iklannya berisi tentang apa? Nah ini ya, berisi tentang penawaran produk ya. Penawaran produk berupa mesin cuci bukaan depan yang dibuat oleh anak negeri ya. Jadi penawaran produknya apa? Mesin cuci. Mesin cuci dengan spesifikasi bukaan depan, dan produk tersebut dibuat oleh anak negeri ya. Jadi dibuat oleh orang-orang Indonesia. Itu. Kemudian kita ke nomor 4, tuliskan ciri-ciri iklan yang baik. Ciri-ciri iklan yang baik itu apa? Yang pertama, iklan mempunyai sasaran yang jelas. Yang kedua, iklan fokus pada produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, iklan mempunyai daya tarik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat, iklan disajikan menarik baik dengan gambar atau kalimat ajakan. Itu ya adik-adik sekalian. Sekarang kita ke nomor 5. Nah ini kita diminta membuat iklan. Buatlah sebuah iklan baris mengenai penawaran sepeda bekas dengan harga Rp100.000. Alamatnya di Jalan Mawar nomor 15, dan nomor kontak pemilik adalah 021 1122 3344. Oke. Di sini udah saya buatkan ya Adik-adik. Nah, ini contohnya misalnya. Dijual cepat ya. Sepeda bekas merek BMX harga Rp100.000. Barang masih bagus dan kuat. Berminat silahkan datang ke Jalan Mawar nomor 15 atau hubungi 021 1122 3344. Nah ini ya, ini adalah contoh iklan baris ya. Mungkin bisa juga ditulis kondisinya. Nah misalnya kondisinya masih bagus atau barang masih bagus, atau mau dituliskan kondisi 99% ya, baru dipakai 1 minggu misalnya.
itu ya, itu untuk menarik minat para pembeli ya. Jadi dibuat untuk iklan beras itu kata-katanya dibuat yang singkat ya, singkat tetapi menarik. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya ke muatan IPA. Nomor 1, minyak goreng menempati botol sesuai dengan bentuknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa minyak goreng adalah materi karena ya menempati ruang ya. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 2, contoh materi yang termasuk zat tunggal adalah, nah nih di materi ada ya Dede, ini saya tuliskan 4, ada emas murni, besi, gula, kayu. Itu di materi depan juga ada, ini saya tuliskan 4 saja. Sekarang nomor 3, air kopi susu merupakan campuran yang terdiri atas lah. Jadi air kopi susu berarti ada air ya, kopi dan juga susu ya. Jadi airnya tentulah air matang ya. Kemudian kopi, biasanya serbuk kopi dan juga susu. Susunya itu biasanya susu kental manis ya. Sekarang nomor 4, identifikasikan zat-zat yang terkandung dalam campuran berikut. Dan ini bersama nomor 3 ya. Air teh itu dari apa, kopi susu dan juga subuh itu zat-zat yang terkandung dalam campuran apa aja. Di sini udah saya tuliskan untuk yang nomor 4 ya. Jadi air teh. Nah, air teh itu berarti campuran antara air dan serbuk teh ya. Kemudian ada kopi susu, berarti ada air, serbuk kopi dan juga susu ya. Kemudian ada subuah, ini adalah campuran dari air, kemudian berbagai macam buah ya, buah-buahan, kemudian ditambah sirup biasanya dan juga susu. Kita lanjut ke nomor 5, tuliskan 3 contoh campuran yang mudah kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya tuliskan misalnya ada bubur kacang hijau ya. Itu kan campuran antara air, santan ya. Kemudian ada kacang hijaunya sendiri, kadang tambah ketan hitam ya. Kemudian ada es jus ya. Ini juga campuran es, kemudian air, berbagai macam buah ya, misalnya jus mangga berarti ada mangganya lah, seperti itu. Kemudian adonan bakwan. Adonan bakwan ini juga campuran berbagai macam ya zat ya. Ada biasanya wortel, ada kol, tambah tepung, tambah air lah itu. Itu ya Adik-adik sekalian. Ini untuk muatan IPA. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta disebut. Nah, jawabannya adalah letak astronomis ya. Kalau letak geografi itu berdasarkan letak apa, batas-batasnya ya, batasnya sebelah utara apa, selatan apa lah. Jawabannya yang B. Nomor 2, garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi disebut garis bujur ya Adik-adik sekalian. Kemudian nomor 3, garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu belahan bumi utara dan selatan disebut garis khatulistiwa. Nomor 4, tuliskan letak astronomis Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak Indonesia secara astronomis ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya. Nomor 5 ya, ini untuk muatan IPS masih. Tuliskan kenampakan alam di wilayah daratan serta bentuk pemanfaatannya. Nah, di sini udah saya tuliskan ya, Adik. Kenampakan alam di sini ada dataran tinggi, dataran rendah dan juga pantai. Dataran tinggi itu pemanfaatannya untuk perkebunan, tempat wisata ya. Kemudian dataran rendah itu untuk lahan pertanian ya, kemudian untuk perindustrian. Nah, itu. Kemudian daerah pantai nih ya, pemanfaatannya bisa digunakan untuk objek wisata biasanya, petani garam ya, pemukiman nelayan dan juga pelabuhan ya. Itu Adik-adik sekalian. Sekarang kita ke muatan PPKN ya, dimulai dari nomor 1. Tujuan utama negara Indonesia setelah merdeka adalah, nah jawabannya yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2, adanya Sumpah Pemuda menunjukkan kita sebagai bangsa Indonesia harus. Nah, jawabannya di sini sudah saya tuliskan ya, Dedek. Ya.
harus memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan. Ini ada di materi ya, jadi bisa dilihat mungkin kalau masih kurang jelas ya. Ini jawabannya ini untuk yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Setujukah kamu jika toleransi antar masyarakat merupakan faktor utama terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan alasannya ya. Oke, jawabannya adalah setuju ya, karena toleransi merupakan sikap yang dapat dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Manfaatnya apa? Nah ini. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga. Dan yang keempat adalah terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Ini ada ya, di materi juga ada ya. Ini saya tuliskan hanya 4 ya adik-adik. Mungkin kalau mau lebih banyak bisa dilihat di materi PPKN. Kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan sikap yang dapat dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah ini sikap sekarang ya. Kalau tadi manfaat, sekarang sikap yang kita kembangkan apa? Nah ini kita mengembangkan sikap toleransi ya, kemudian saling menghargai, saling menghormati, dan juga menjaga hubungan baik ya, supaya persatuan dan kesatuan dalam keragaman tetap terjaga. Kita lanjut ke muatan pelajaran terakhir SBDP ya adik-adik sekalian. Kita mulai nomor 1. Nada-nada yang disusun secara berjenjang disebut tangga nada. Nomor 2, berikut lagu bertangga nada diatonis minor ya. Minor itu sedih ya biasanya. Ini jawabannya adalah Gugur Bunga yang C. Nomor 3, nada yang dinaikkan pada tangga nada minor melodis yaitu nada ke-6 dan nada ke-7. Nada ke-6 dan ke-7 ya, itu ada di materi juga, bisa dilihat ya adik-adik. Kemudian nomor 4, tangga nada minor memiliki lagu yang bersifat, jawabannya adalah sedih. Dan yang terakhir nomor 5, apa perbedaan tangga nada pelok dan selindro? Jelaskan dengan bahasamu sendiri ya. Perbedaan tangga nada pelok dan selindro lah ini. Nah ini ya, dilihat dari nadanya dan juga sifatnya ya. Tangga nada pelok itu tidak memiliki nada re dan juga la ya. Kalau tangga nada selindro itu dia tidak memiliki nada fa dan si ya. Kemudian dari sifatnya, tangga nada pelok itu bersifat sedih, sedangkan tangga nada selindro bersifat gembira ya. Itu ya adik-adik sekalian untuk penjelasan latihan soal subtema 1 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan, saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Mungkin minta request untuk buku 5D ini dibahas yang bagian mana atau soal-soal di halaman berapa, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.